Kehilangan jadi salah satu momen terberat bagi setiap individu dan mampu memicu timbulnya rasa sedih. Nah ini jika tidak dikelola dengan baik, luka sedih akibat kehilangan tidak jarang membuat sebagian orang kena mental dan mempengaruhi produktivitas. Lantas bagaimana penanganan yang tepat? Berikut informasinya dalam CNN Health. Ya, momen kehilangan memang suatu kejadian yang tidak bisa dihindarkan. Kehilangan barang karena kelalaian, kehilangan aset karena suatu peristiwa atau kecelakaan, hingga kehilangan orang terkasih yang kita cintai tentunya membawa sedih dan luka hati yang begitu mendalam. Aduh, tadi kayaknya handphoneku di sini deh. Kok nggak ada ya? Pak, permisi, tadi ada lihat handphone di sini nggak Pak? Ketinggalan? Lihat, Mas. Nggak lihat ya? Iya, nggak ada. Baru nyampe juga? Iya, baru nyampe. Tadi ada handphone saya ke sini, di sini ketinggalan kayaknya. Aduh, hilang ya udah. Nggak lihat ya? Nggak lihat, Mas. Oh ya udah, makasih ya Pak. Ya. Aduh, masa hilang sih? Ternyata nyesek banget ya kalau kehilangan barang kayak gini. Tapi ya, di tengah era yang dinamis dan tidak pasti seperti saat ini, apapun bisa terjadi. Salah satunya adalah momen kehilangan seperti yang saya rasakan tadi. Kehilangan barang yang sudah saya tabung sejak lama. Dan sebenarnya kehilangan tidak hanya kehilangan barang, tapi juga kehilangan orang terkasih maupun pekerjaan yang intinya dapat berimbas pada rasa kesedihan yang begitu mendalam. Sehingga hal ini pun juga bisa berpengaruh pada produktivitas seseorang. Dan memang hampir semua orang pernah merasakan momen kehilangan. Lantas, kalau kesedihan tidak dikelola dengan baik, apa ya dampaknya bagi kesehatan, khususnya kesehatan mental seseorang? Yuk kita cari tahu. Ya udah deh, diikhlasin tapi ya udah. Kejadian kehilangan barang tak hanya saya seorang yang merasakan. Momen menyesakan ini juga dialami oleh Willy yang harus kehilangan barang kesayangannya saat berolahraga. Pernah Mas, pernah kehilangan handphone di CFD Sudirman gitu. Yang buat nyesek, saya udah nabung beberapa bulan untuk beli HP tersebut, saya ngumpulin duit, tapi ya karena kelalaian saya juga nggak menjaga barang saya dengan baik, ya hilang. Tetap ada, kalau sedih itu tetap ada. Berapa lama kurang lebih? Ya kurang lebih penyesalannya hampir 3 minggu kali ya, buat galau. Tak hanya Willy, Michelle juga sempat merasakan momen kehilangan orang terkasih dan membuatnya merasa sedih dan menyesal. Tahun sebenarnya Mas kehilangan orang yang tersayang si nenek gitu. Mungkin karena waktu di detik-detik terakhirnya tuh nggak bisa bareng, jadi kayak nggak sempat secara fisik tuh bilang selamat tinggal gitu, kayak say goodbye tuh nggak sempat. Itu yang bikin nyesek sih. Sementara itu, psikolog Irma Gustiana mengungkapkan kesedihan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Detak jantungnya mungkin lebih cepat, lebih gampang keringat dingin gitu ya, atau muncul gangguan-gangguan yang lain, asam lambung dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis ya, mungkin si orang ini jadi lebih gampang tersinggung, gampang marah karena situasi yang nggak bisa dia kendalikan. Kemudian secara mental itu juga bisa terganggu nih dampaknya, misalnya fungsi dia ingatannya, memorinya menurun, kemudian kualitas pekerjaannya juga. Nah, kemudian ada lagi dampak yang terkait dengan hubungan personal ya, bisa saja dampaknya ke arah hubungan dengan pasangan atau keluarga atau teman ya. Jadi ini bisa sangat terpengaruh. Bisa juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan perasaan isolasi. Jadi dia nggak mau ketemu sama orang dulu dalam waktu yang nggak bisa kita tentukan. Bisa sebentar, bisa cukup lama ya. Irma menambahkan, rasa sedih akibat duka kehilangan mungkin tak bisa langsung sembuh. Kondisi ini perlu dikelola secara perlahan untuk bisa disembuhkan. Kesedihan yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu rasa terpuruk, kehilangan semangat dalam menjalani rutinitas harian.
Ya, bagi Anda yang merasakan kesedihan begitu mendalam akibat kehilangan, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk mengelola rasa sedih yang begitu mendalam. Yang pertama, jangan buru-buru melawan kesedihan. Dikutip dari Cleveland Clinic, 5 tahapan berduka memang terdiri dari rasa penolakan, marah, kompromi, depresi, hingga penerimaan. Dan setiap orang bisa mengalaminya dalam bentuk dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi jangan dilawan ya, diterima saja. Lalu yang kedua, luapkan perasaan yang terpendam. Hal ini bisa dilakukan melalui bentuk tangisan, amarah, dengan berteriak, atau hal lain yang bisa membuat perasaan menjadi jauh lebih lega. Namun pastikan untuk tidak melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, ekspresikan emosi dengan cara yang kreatif. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat tulisan berupa cerita, puisi, ataupun bisa juga karya lukis yang mempesona. Yang keempat, lakukan aktivitas baru yang menyenangkan, misalnya berkemah, traveling, memasak, atau berolahraga yang tujuannya adalah mengalihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Dan yang kelima adalah dukungan dari orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menemui psikolog atau bahkan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun sahabat terdekat untuk bercerita. Ya, demikian tadi pemirsa tips yang bisa Anda lakukan. Semoga hal ini bisa membantu mengelola luka sakit kehilangan Anda sehingga bisa menjadi lebih sembuh, lebih sehat, dan menjadi lebih produktif ke depannya. Freddy Cahya, Jimmy Chandra, Jakarta.